Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya bahas banyak tentang gadget. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Kali ini kita akan bahas salah satu produk terbaru Oppo yang dibanderol seharga 2 jutaan di akhir tahun 2020. Nah, ngomong-ngomong soal akhir tahun, biasanya para pengguna gadget nih nunggu banget promo-promo menarik seputar gadget. Nah, mungkin Oppo A15 ini adalah salah satu jawabannya, dan Oppo A15 ini juga sudah tersedia di toko 318 yang tepatnya berada di ITC Roximas lantai 1. Di toko 318 juga bukan hanya tersedia tentang Oppo, tapi juga ada Realme, Vivo, Xiaomi, Samsung, dan berbagai merek brand lainnya. Tentunya dengan penawaran yang menarik dan fasilitas pembayaran yang sesuai dengan kamu inginkan. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung unboxing aja ya. Oke, yang pertama kita coba buka di bagian boxnya. Jadi di sini kita temukan ada soft case ya, yang jenisnya lentur seperti ini. Oke, kemudian ada buku panduan, kartu garansi, dan juga SIM card ejectornya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu di sini. Sekarang setelah membuka tadi di bagian kartu garansi dan yang lain-lain, susah ya. Oke, kita langsung lihat di sini untuk device atau unitnya. Di sini ada tertera Oppo A15 AI Triple Real Camera ya. Kemudian juga ada 6,52 inch HD screen. Kemudian baterai berkapasitas 4230 mAh dan juga dilengkapi dengan fingerprint sensor. Oke, sebelum kita buka kita letak terlebih dahulu. Kita mau lihat isi di dalamnya ada apa lagi. Oke, jadi ada adapter dan juga kabel data. Untuk kabel datanya kita lihat ini menggunakan tipe yang USB ya. Masih menggunakan tipe yang USB, jadi belum Type C. Langsung aja kita lihat device-nya. Oke, di sini kita buka terlebih dahulu. Ya, kebetulan yang kita dapat ini adalah warna hitam ya. Wow. Oke, menarik ya. Ini kalau dilihat dari sisi penampilan dan dari sisi look, ini sepertinya menurut saya cukup menarik dan juga cukup elegan untuk handphone seharga 2 jutaan ya. Menurut saya Oppo cukup cermat karena menempatkan flash berada di antara kamera. Jadi seolah-olah menggunakan 4 kamera padahal hanya 3 kamera saja. Oke, itu aja dulu yang kita bahas di bagian belakangnya karena itu yang paling menarik perhatiannya. Sekarang kita lihat dulu aja di bagian bawahnya terlebih dahulu ya. Untuk di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, kemudian ada port USB ya, dan juga ada mic dan juga lubang untuk earphone. Kemudian kita pindah ke sisi kiri. Oke. Ini sisi kiri. Oh ya. Sisi kanan handphone. Sisi kanan handphone justru ini menarik, ini polos ya. Sekarang kita lihat. Oke. Ya, Oppo A15 ini dilengkapi dengan 3 slot kartu ya, 3 slot kartu, dan ternyata di bagian sisi sebelah kanannya itu polos, nggak ada tombol apa-apa karena biasanya Oppo tuh menempatkan tombol volume di sisi kanan, tapi sekarang nggak ada. Kemudian untuk di bagian atasnya polos dan pindah di bagian sisi kiri handphonenya. Nah, di sini baru ada tombol power dan juga tombol volumenya. Jadi ditempatkan di bagian sisi kiri sekaligus. Sekarang kita coba nyalain aja langsung ya. Sekarang sambil kita tunggu nyalain. Oke, jadi Oppo A15 ini untuk di bagian belakang dan juga di bagian framenya ini menggunakan bahan plastik ya. Masih menggunakan bahan plastik tapi dengan finishing glossy seperti ini terlihat lebih elegan dan tentunya menambah kesan mewah aja seperti itu. Oppo A15 ini memiliki ukuran layar 6,52 inch, jadi sudah cukup luas dengan resolusi HD+. Kemudian untuk tipe layarnya dia menggunakan water drop screen karena ini di bagian depannya ini adalah kamera. Kemudian untuk jenis layarnya sendiri dia menggunakan jenis layar IPS LCD dengan rasio bodi dan juga layar 83%. Kemudian untuk di bagian
kecerahan layarnya ini 480 nit, sehingga mungkin kalau seandainya digunakan di bawah sinar terik matahari mungkin agak sedikit gelap. Jadi sebetulnya ini jauh lebih maksimal ketika digunakan di dalam ruangan. Kemudian untuk kerapatan layarnya sendiri ini hingga 269 ppi. Dan untuk bobotnya sendiri, Oppo A15 ini memiliki bobot yang tidak cukup berat lah, atau cukup ringan dibandingkan dengan smartphone pada umumnya. Ini hanya 175 gram saja, dan juga untuk ketebalannya ini hanya 7,9 mm. Jadi bisa dibilang di handphone seharga ini rata-rata, yang saya tahu handphone rata-rata 2 jutaan itu biasanya tebal dan juga berat, sehingga ngebuat Oppo A15 ini terasa lebih ringan dan lebih tipis. Kemudian untuk di bagian kameranya sendiri, kamera belakangnya ini tersedia 3 kamera. Kamera utama 13 megapiksel dengan aperture 2.2. Kamera utama ininya juga sebetulnya dia berfungsi sekaligus untuk kamera wide angle. Dan untuk 2 kamera yang lainnya masing-masing berukuran 2 megapiksel untuk kamera makro dan juga kamera depth sensor, yang masing-masing aperture-nya berukuran 2,4 nih. Dan intinya tadi hampir terkecoh ya, mungkin kalau ketipu bahasa terlalu kasar. Jadi hampir terkecoh, terkesan seperti menggunakan 4 kamera, padahal ini hanya 3 kamera saja. Tapi menurut saya ini menarik karena flash diletakkan di antara 3 kamera, sehingga menambah kesan estetik dan terasa jauh lebih rapih aja ya di bagian belakang. Kemudian untuk di bagian depannya sendiri, kameranya berukuran 8 megapiksel dengan aperture 2.4. Untuk prosesornya sendiri, Oppo A15 ini menggunakan MediaTek Helio P35 dengan kecepatan clock speed hingga 2,2 GHz octa-core. Kemudian untuk sistem operasinya sendiri sudah menggunakan ColorOS yang terbaru, yaitu ColorOS 7.2 dengan basic Android 10. Untuk RAM-nya sendiri memiliki kapasitas 3 GB dan juga untuk ROM-nya sendiri berkapasitas 32 GB yang masih bisa ditambah hingga 256 GB. Dan untuk baterainya sendiri dia memiliki baterai berkapasitas 4230 mAh. Nah, dengan baterai sebesar ini bisa buat ngapain? Sebetulnya bisa buat 16 jam video streaming atau buat belajar online, dan kalau buat main game masih memungkinkan untuk bermain game selama 6 jam. Untuk tipe pengecasan sendiri menggunakan tipe pengecasan 10 watt atau bisa dibilang ya pengecasan normal pada umumnya. Kemudian untuk build quality-nya sendiri, meskipun handphone ini dibanderol seharga 2 jutaan tapi memiliki build quality seperti Oppo di harga 3 atau 4 jutaan ke atas, karena seperti uji coba untuk earphone, plug-in earphone ataupun plug-in pada saat port USB, dan juga uji ketahanan terjatuh. Belum lagi untuk uji ketahanan tombol power dan juga volume, ini minimal sudah diuji 10.000 kali sampai dengan 200.000 kali uji coba. Jadi walaupun murah, sepertinya memang handphone ini tidak mudah rusak karena memang memiliki build quality seperti handphone Oppo yang 3 atau 4 jutaan ke atas. Dan produk ini cocok buat para pelajar yang pertama kali mau menggunakan smartphone, mungkin untuk kebutuhan belajar online ataupun untuk komunikasi seperti WhatsApp dan ya video call dengan teman-teman. Dan juga cocok juga untuk para orang tua ataupun lansia yang lebih ke arah butuh untuk fungsi normal-normal aja. Jadi saya rasa produk ini cukup worth it untuk dibeli seharga 2 jutaan. Untuk Oppo A15 ini tersedia 2 varian warna yang resmi masuk ke Indonesia, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Tapi kalau seandainya lihat dari dusnya, ini sepertinya ada warna biru ya.
Namun mungkin ini akan menjadi seri yang khusus ataupun menyusul. Tapi yang pasti yang sudah pasti masuk ke Indonesia adalah warna hitam dan warna putih. Dan untuk handphone ini dibanderol seharga 1.999 atau 2 juta kurang 1.000 rupiah. Oke, itu saja mungkin review dari Oppo A15. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur agak sedikit terkecoh tadi, Li, sama di bagian kameranya ini. Tapi terkesan elegan sih, dan juga mereka cermat banget naruh di bagian belakang gini ya kan. Ini hitam, Ili. Hitam, orang di sininya aja. Mana ya? Hitam dinamis, dynamic black. Hitam dinamis apa hitam manis nih?